Orang langit berkelompok dengan orang langit, maka kelompok tersebut tidak akan sukses besar. Percaya deh. Dan orang bumi berkelompok dengan orang bumi, sama aja susah untuk maju. Gini sederhananya, orang langit adalah orang-orang kreatif yang memunculkan ide-ide, ilmu-ilmu, dan lain sebagainya dari langit. Jika tidak ada orang bumi, maka ide tersebut tidak bisa jalan. Jadi orang langit perlu atau butuh orang bumi yang melakukan. Juga orang bumi dapat ide dari orang langit. Lalu kemana sih arahnya? Jujur, saya rasa pejabat-pejabat sekarang nih di kabinetnya Pak Jokowi Ma'ruf itu hampir semuanya orang bumi. Karena apa? Yang jadi pejabat selalu saja kebanyakan politikus. Mungkin orang langit hanya ada beberapa seperti Nadiem Makarim dan lain sebagainya. Kalau di suatu kabinet orang bumi semua, ya seperti sekarang, ikut sistem yang ada, menggunakan lantai dansa yang sudah dibuat oleh kapitalis. Andaikan jika ada orang langit, maka orang-orang langit ini yang kreatif, dia membuat lantai dansa Indonesianya sendiri, membuat GBHN sendiri, garis besar haluan negara Indonesianya sendiri, buat sistem pembiayaan Indonesianya sendiri, tidak ikut lantai dansa IMF, World Bank, dan obor Cina. Maka apa yang harus dilakukan agar kabinet atau timnya maju? Mungkin sahabat sudah kebayang ya apa yang harus dilakukan. Sekarang gini, saya adalah orang langit. Saya perlu orang bumi. Orang langit dengan orang bumi itu tidak berkasta. Sekali lagi ingat, derajat orang langit dengan orang bumi itu sama. Sekarang apa yang terjadi jika kabinet sekarang di pejabat atau pemerintahan sekarang isinya adalah orang langit semua? Lalu presidennya adalah saya. Apa yang terjadi? Misalnya loh ya, ngayal sampai langit ke-7 juga boleh kan, gak ada ongkosnya. Bener gak? Maka yang saya lakukan adalah melakukan quantitative easing 2 hari aja karena gak ada orang bumi. Jadi yang pertama, peraturan presiden, gak usah DPR atau apalah itu, cukup presiden aja buat peraturan kalau orang bawa duit ke luar negeri tanpa underlying transaction, penjara 10 tahun. Namanya flight capital. Ke luar negeri boleh beli mobil, beli beras atau apapun, tapi berasnya bawa ke Indonesia. Itu namanya underlying atau jaminan transaksi. Jangan malah beli tanah di Malaysia disimpan di sana. Yang kedua, bunga deposito bank 0%. Apa yang terjadi? Anda nih yang punya duit 1 triliun gak kerja apa-apa karena udah punya duit 1 triliun disimpan di bank, dapat bunga 5%, jadi setahun Anda dapat 50 miliar gak kerja tinggal santai. Riba kan? Lalu tiba-tiba mendadak menjadi 0. Apa yang terjadi? Pecah pala kau. Anda tarik uang Anda di bank yang 1 triliun, lalu Anda mau tabung di Swiss atau di negara mana? Gak bisa, karena ada flight capital. Lalu satu-satunya alternatif yang bisa Anda lakukan adalah investasi dan berbisnis buat makan sehari-hari. Dan ternyata ada 10.000 triliun lebih tabungan di seluruh bank Indonesia. Kalau setengahnya keluar aja, bayangin ekonomi muter kencang. Bahkan dalam semalam Indonesia bisa di atas 10% naiknya pertumbuhan ekonominya. Makanya kata pejabat yang bilang, oh gak bisa, sebenarnya gak bisanya tuh apa maksudnya? Makanya saya suka nantangin, NKRI gak sih lu? Gitu ya. Karena sesederhana itu. Orang langit jadi presiden tuh gak perlu 5 tahun, 10 tahun, 2 hari cukup. Habis itu mungkin saya ditembak sama agen rahasia apalah itu. Ada gak yang nebak saya? Ya orang-orang kaya tadi bete yang makan bunga yang mereka ngamuk kan. Udah tembak aja si Ahmad ini, dor, mati. Insya Allah syahid. Pas dikuburin, upacara militer. Wah apa gak enak hidup kayak gitu. Hidupnya enak, matinya enak. Apalagi yang paling disukai dari upacara militer itu ada 21, penembakan ke langit sebanyak 21 kali. Dar sebanyak 21 kali. Wah mantep nih, gila. Apa yang gila? Ya otak saya ini ngayalnya jauh banget. Nih dasar orang langit. Ya udah, daripada ngimpi jadi presiden bikin rakyat sejahtera ditembak dan upacara militer, mending kita mulai dari berkelompok kecil dulu deh. Mulai dari kelompok sekolah, dalam perusahaan, tim bisnis, dan lain sebagainya. Tim ini penting. Jadi jika Anda ingin sukses, ya Anda jualan kacang sendirian juga bisa sukses. Tapi jika Anda ingin sukses besar, cari tim yang orangnya itu berbeda dengan sifat Anda. Misalnya Anda adalah orang langit, maka carinya ya orang bumi atau sebaliknya. Anda ekstrovert, carinya introvert. Anda orangnya suka belanja, carinya orang yang pelit, yang pemarah. Dengan begitu sifat-sifatnya bisa berkolaborasi bersama. Dan percaya gak, itu rahasia para pebisnis kaya loh, para milioner, bilioner, dan lain sebagainya. Jadi gimana? Sudah mulai mengerti Sanepok hiasan kami ini? Sudah bisa diambil pesan tersirat dari video ini?